orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom, damai sejahtera bagimu, damai di hati. Puji syukur, puji Tuhan, senang sekali ya. Di hari yang baru ini, Pastor Randy kembali menyapa, melayani Bapak Ibu sekalian untuk doa, air berkat, dan jodoh. Berkat sembuh, sehat, Bapak Ibu boleh menemukan jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan kehidupan in Jesus name. Saya sapa-sapa dulu ya. Halo semuanya yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Dan saya menyapa yang ada di TikTok, puji Tuhan, terima kasih. Saya menyapa yang ada di Facebook, damai sejahtera bagimu sekalian. Dan saya menyapa yang ada di YouTube, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ada di Instagram, shalom semuanya, Tuhan Yesus baik, sehat selalu ya. Puji syukur, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian di hari yang baru ini? Saya percaya banget, seperti saya menerima kesaksian sejak kemarin hingga tadi pagi, banyak orang yang terberkati lewat pelayanan doa-doa ini. Halo Om Mayan, Ibu Oen Inge, Ibu Neni, ya, Via Gris 3. Halo Ibu Janita Rusli, puji Tuhan. Dan ada Maria Rada di Facebook, ada Bella di TikTok, dan banyak lagi yang sudah hadir. Ada Desti, puji Tuhan, ya. David, Melanie, Marta, Renaldo, Nonce, Ros, email Ibu Lini, Rosiani, dan banyaknya. Ya, tadi itu mewakilinya, Pastor menyapa. Kota-kota mana sajakah yang sudah bersama-sama di live ini? Adakah yang dari Balikpapan atau Samarinda yang terdekat, Bontang, Sangatta, Semarang hadir, bahkan Piranti Bukit ada di live ini, ada juga ada yang dari Solo, Ibu Sri Suparti yang setia, Jatim, Palangkaraya, Narai kabar, Sulawesi apa kabar Ki? Ya, nanti saya akan hadir di Sulawesi tanggal 6 Juli ya. Jikalau tidak ada halangan, Pastor akan pimpin kebaktian minggu dari kota Makassar. Bandung, Kumaha Damang, puji Tuhan, terima kasih Cesa Rita. Ririn, ya makasih.
Ibu Oin Inge. Sudah ya. Makasih ya buat kehadirannya, sangat memberkati. Prengki Palangkaraya, halo semuanya. Ada Muara TW, Mince, dan lain-lain. Semuanya. Kiss sayang ya. Bagi Bapak Ibu sekalian, ada di Garut juga, Sydney menyapa, puji Tuhan. Kemarin hari Minggu, Pastor juga mendapat satu kunjungan keluarga dari Sydney. Mereka datang rame-rame untuk kebaktian. Setelah dapat berkat doa-doa, mereka kembali, saya percaya ada sukacita mengalir di hati setiap mereka. Sorong, Papua Barat Daya. Kemarin saya mendapat kunjungan ya dan berkesempatan bertemu satu keluarga dari Merauke. Saudara silakan tonton videonya yang sudah diupload di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan di Facebook. Bagaimana datang dalam kondisi diganggu oleh roh jahat, sakit, tidak tenang, penderitaan segitu rupa, akhirnya dari Merauke datang ke Balikpapan, dan puji Tuhan boleh bertemu dan boleh jadi kesaksian. Videonya kami upload. Ini saya rasa Tuhan kasih tanda menjadi benih bahwa nanti lewat hadirnya perayaan Hari Doa Nasional yang diadakan di Tanah Papua, di kota Jayapura, Tuhan tanda kepada saya bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi pekerjaannya yang ada di Tanah Papua. Ya, benih satu keluarga yang datang diikat oleh roh jahat. Roh jahat memang bikin susah, bikin sakit, bikin sedih, bikin masalah. Tetapi kuasa Yesus Kristus tidak berubah. Dulu dalam Bible dicatat dan sampai hari ini kuasanya nyata. Roh-roh jahat diusir dalam nama Yesus. Karena Tuhan sudah katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan usir setan, usir roh-roh jahat, sehingga mereka tidak punya tempat dalam kehidupan orang yang didoakan. In Jesus name. Kira video itu akan viral di seputar Tanah Papua. Jadi berkat bagaimana kuasa Tuhan yang ajaib melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Haleluya! Kekasih Tuhan Kiki 27 berkat doa, sekalipun gak diucapkan tapi dia berikan komentar, puji Tuhan Pastor, hari ini saya keluar dari rumah sakit. Sehat selalu ya Kiki 27. Saudara dan saya ada hari ini. Apapun keadaanmu, Yeni Fendi menyapa Jayapura. Nanti kita baku ketemu nanti ya. Apapun keadaan kita hari ini, ada satu pujian yang menyentuh hati. Saya juga belajar ya, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu terkasih. Tolong saudara-saudara apabila senang dengan pelayanan ini, silakan bantu Pastor Andy untuk mengembangkan media sosialnya, akun ataupun juga live streaming yang ada dengan cara silakan diperiksa apakah sudah di-follow, di-subscribe channel YouTube Pastor Andy Simon TV, ataukah di halaman Facebook, TikTok, Instagram. Jikalau belum, silakan di-follow, di-subscribe ya, biar channel ini berkembang, banyak orang boleh mendengarkan setiap hari. Kami komitmen setiap hari
menyampaikan kabar baik bagi setiap orang-orang yang sedang rindu untuk dilayani dan didoakan. Dan kalau saudara merasa ini live atau room ini terberkati, silakan di-share sebanyak-banyaknya, diposting ulang, dibagikan di TikTok, di tab-tab layar, puji Tuhan, biar semakin banyak orang yang bergabung dan mereka boleh merasakan, mengenal, tahu siapa Tuhan Yesus lewat pelayanan kita bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saya boleh ada hari ini karena Tuhan Yesus baik. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Bila bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertamu. Walau kita seringkali tidak mengerti semua rencana Tuhan dalam hidup kita, namun percayalah dan tahu persis, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan setia, Tuhan selalu besertamu, besertaku. Amin. Terberkati banget deh. Ujur badan ini merasakan pelukan kasih Bapa. Amin. Ku mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Ku percaya, ku bersyukur untuk semua
kebaikan-Mu. Tuhan, ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertamu. Yesus selalu besertaku. Puji Tuhan. Diberkatilah IKN Ibu Kota Nusantara. Ini kaos saya pakai, kaos IKN. Ya, syukur hadir di Kalimantan Timur oleh Papa jadi pintunya IKN. Diberkati Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jaya! Walau ku tak mengerti setiap rencana Tuhan yang detail itu, tapi aku belajar untuk percaya dan berseru kepada Anda sekalian. Tuhan ada, Tuhan selalu beserta kita. Hari ini, esok, bahkan kekal selama-lamanya. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, berikan hati yang percaya. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu hari ini. Percaya Tuhan ada, Dia pegang hari esokmu. Berikan kepastian dan harapan. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan.
Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang Tuhan Yesus perbuat, amin, Dia selalu besertamu. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Anda juga dong. Yesus selalu besertamu. Indahnya kasih Tuhan saat kita ada dalam hadirat-Nya, dipimpin day by day untuk hidup pada jalan kebenaran yang Tuhan siapkan bagi setiap Anda dan saya. Ketika ramai-ramai ku bersyukur indahnya kasih Tuhan. Ketika ramai-ramai ku bersyukur indahnya kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Yesus, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Yes, makasih. Aku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewatin, indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan, Yesus, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Yesus, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama Yesus ku lewatin, indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di
hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Hore! Kita ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagi kita semua. Semua yang kita alami bersama Yesus kita lewatin, amin. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan. Siapa nih yang merasa bersyukur banget dan terberkati dengan pujian penguatan ini? Mana tangan-tangannya? Saya. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan itu baik. Janjinya seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Kalau kita pagi-pagi lihat kadang-kadang matahari tidak bersinar, itu sebetulnya bersinar, cuma ketutup awan. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang engkau mengalami ditutup awan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa menerbitkan matahari untuk setiap kita, ciptaannya. Betul sekali Ibu Neni, Tuhan Yesus adalah tempat jawaban kita. Ibu Lili, thank you. Tuhan Yesus yang menggendongku. Tenang banget, teduh banget, damai sejahtera bagi setiap kita. Angelina, janji Tuhan benar, seperti fajar. Ibu Oing Inge, cintanya seperti sungai yang mengalir di setiap hati kita. Ibu Lili Mama Rimbing, bless you. Chelsea, halo. Maria, Karuli, semuanya yuk sama-sama katakan punya. Ibu Tuti, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Yesus selalu yang menggendongku. Anda pun digendong Yesus, amin. Tangannya menguatkanku, cintanya membawaku. Yesus mengangkatmu ke tempat yang sembuh, yang tinggi, yang baik, amin. Janjinya seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintanya seperti sungai yang mengalir. Dan ketahuilah betapa dalam kasih Tuhan bagi Anda dan saya. Amin. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Nya, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
kasih Tuhan itu luar biasa banget loh. Ya, jangan saudara mau disibukkan hanya gara-gara makanan, pantangan, makan ini, jenis itu, lain sebagainya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu sekalian, dan jikalau Tuhan izinkan waktu singkat ini saya mau sampaikan lanjutan kemarin tentang daging babi. Ya, saya akan selipkan ayat-ayat itu sambil saya membagikan renungan apa yang Tuhan tuntun di hati saya, sehingga setiap yang dengar boleh juga mendapat pengetahuan, hikmat, marifat, pencerahan, dan juga boleh mendapat berkat sehat, sembuh, jodoh. Karena di thumbnail yang saya tampilkan di YouTube itu ada kesaksian sembuh, dapat jodoh. Hari ini acara pernikahannya. Saya ucapkan selamat ya. Saya kok nggak diundang-undang ya? Waktu doa-doa diminta doa. Waktu sudah nikah syukuran lupa undang pastornya. Enggak, bercanda kok. Saya ikut senang ya. Bapak Ibu sehat, syukuran, menikah berkat Tuhan. Saya ikut senang ya. Ada yang lahiran anaknya, bagi-bagi kue, ya 1 bulan digundul rambutnya. Saya nggak dapat, nggak apa-apa, nggak. Ini bukan curhat, hanya bercanda, just kidding. Yuk Bapak Ibu sekalian, kita saatnya mau dengar firman Tuhan ya. Di Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpikir sih sedikit ada bagaimana, cuma sih nggak tahu formulanya, nggak tahu caranya. Misalnya contoh peser mau buat baju seperti ini, ya sekaligus juga mempromosikan IKN Kebanggaan Kalimantan Timur, dan peser dipercaya Tuhan mengadakan juga center di Kalimantan Timur di Kota Balikpapan sebagai tiang penyangga IKN. Ada kerinduan sih, cuman saya belum tahu bagaimana caranya. Saya mau buat ini banyak-banyak. Lalu saya mau saya pernah lihat itu loh, YouTuber atau konten kreator, dia bagi-bagi apa gift apa tuh. Kalau saya tidak gift, maksudnya ini, tapi hanya terlintas sekarang. Kalaupun saya buat itu kayak mana ya cara baginya, ya kayak mana cara baginya, saya tidak tahu ini. Tapi terlintas aja, maksudnya saya rindu untuk sebetulnya lebih dekat dengan pemirsa Bapak Ibu terkasih yang rutin ikut live stream ini. Apalagi saudara yang suka membagikan, mengfollow, mengposting ulang, mengsubscribe, saya itu rasanya mau ucap terima kasih gitu ya. Coba kasih saya di kolom komentar bagaimana formulanya, supaya kalau saya bisa bikin baju ini, sekaligus saya mau memperkenalkan IKN ini kepada lebih banyak kota-kota, karena IKN juga sekarang menjadi kebanggaan Kalimantan Timur ya. Banyak orang datang dari luar negeri, luar kota, punya 2 destinasi, 2 tujuan. Satu ke kebaktian Pastor Andi, lalu mereka sekaligus ke IKN. Jadi ada 2 tujuan mereka, satu wisata rohani, satu jalan berkunjung menyaksikan kemegahan IKN yang terus berkembang hari-hari ini. Baik, sekarang saya mau bagikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu terkasih ya. Janji Tuhan itu memelihara kita sempurna, dan percayalah janji Tuhan itu berlaku sampai hari ini. Jadi jangan sampai kita ini disibukkan dengan makanan-makanan ya.
Jangan jadikan makanan sebagai Tuhan kita, jangan jadikan perutmu sebagai Tuhanmu. Tuhan yang memimpin hidup kita. Percayalah, selama kita hidup, bekerja dengan baik, jujur, andalkan Tuhan, tidak mungkinlah kita kelaparan, ya, tidak mungkinlah kita ini sampai kekurangan. Baik, perihal daging babi, ya, karena juga banyak orang bilang gini, orang Kristen itu kok banyak suka makan babi, apalagi orang Toraja, orang Medan, orang Batak itu, suka sekali makan babi. Padahal Alkitabnya sendiri melarang. Nah, izinkan saya share ini, mudah-mudahan dapat pencerahannya, tanpa juga bermaksud menyerang atau mempersalahkan atau membenarkan diri. Baik, selamat mendengarkan, kiranya saudara yang mendengar ini bisa mendapatkan berkat dan sukacita. Kita mulai dari Imamat pasal 11 ayat yang ke-7. Jikalau saudara mau bantu, tolonglah ketik ayat-ayat yang disampaikan, lalu setelah ketik itu tolong siarkan, sebarkan. Ya, puji Tuhan. Ya, Imamat 11 ayat 7. Puji Tuhan. Saya mulai ayat ini, saya bacakan, setelah Bapak Ibu share ayat-ayatnya kepada orang lain supaya mereka juga boleh membaca ayat-ayat ini, lalu kita kasih penjelasan, ya. Jadi kalau orang-orang non-Kristen mengatakan Kristen dilarang makan babi karena haram, kira-kira ini penjelasannya, dan saya harap bisa mendapat pencerahan, ya. Saya tanya dulu ini, sebelum saya sampaikan bacakan ayat Imamat 11 ayat 7 ini, siapa di antara saudara hari ini yang masih suka makan daging babi? Angkat tangannya. Saya juga termasuk dah. Saya. Sekalipun hari ini porsinya dikecilin. Kalau dulu, wah, satu mejijer, satu porsi, diangkut babi hong, babi kecap, ais. Saya jujur. Ayo, tuh, banyakkan saya. Oh, ada juga kayak saya sudah berkurang di porsinya, ya. Ya, nah, ayat-ayat ini membantu kita untuk memberi pengertian untuk diri sendiri pertama. Yang kedua juga kalau ada yang bertanya, kamu kan Kristen kan Imamat 11 ayat 7 berkata daging babi haram, kok jangan makan. Kenapa kok makan? Gitu ya. Nah, ini bisa menjawab supaya orang, oh begitu maksudnya. Siap? Oke, tapi saudara belum bagikan sih. Ayo diposting ulang, dibagikan sebanyak-banyaknya, biar banyak orang dengar, biar banyak orang kasih paham. Iya. Oh, sama. Saya kalau pas ada aja. Kalau nggak ada, cari di mana. Iya. Baik, sudah di-share, sudah disiarkan, dibagikan. Baik. Selamat mendengarkan ayat-ayat suci firman Tuhan. Ada tertulis Imamat 11 ayat 7. Ya. Saya bacakan dan Bapak Ibu sekalian selamat mendengarkan. Demikian juga babi hutan. Ya. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah daging babi jangan kau makan karena haram bagimu. Nah, sekarang kita mau lihat sebetulnya haram ini apa yang dimaksud. Kalau saudara tidak
melihat maksud yang sebenarnya, nanti kita konotasi kata haram itu dosa atau menyangkut dosa. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, ada yang bilang kalau haram, kalau sedikit, kalau banyak, hauce. Jadi gini, haram di sini yang tercatat dalam Bible di kitab Imamat ini tidak ada sangkut pautnya dengan dosa, sin, harmatia, pelanggaran, atau sejenisnya. Jadi kata haram di sini Bapak Ibu terkasih, tolong diperhatikan. Ini sebetulnya lebih pada menyangkut kesehatan. Ya. Dasarnya saya mengatakan ini apa? Yang pertama, kalau kita melihat kata haram dalam teks berbahasa Inggris, katakan saudara punya Alkitab King James Version atau English Standard Version, ataukah apa saja dalam teks berbahasa Inggris, coba saudara yang punya di handphone Android-nya, silakan dilihat kalau ada teks berbahasa Inggris, di situ kata haram memakai kata terjemahan unclean. Memakai kata terjemahan unclean. Ya, bukan dosa, tetapi unclean itu merujuk pada arti tidak bersih. Ya, tidak bersih. Jadi kalau kita menerjemahkan langsung ke Indonesia, sebetulnya Imamat 11 mau bilang begini, daging babi, ya termasuk tadi itu babi hutan, karena memang berkuku belah, dan seterusnya tidak memamah biak, itu tidak bersih bagimu. Ada yang bilang, Luis, waru, daging babi bagian dari adat kami, Pastor. Ya, makanya saya sampaikan ini menjadi bekal ketika ada orang-orang yang mau bertanya, kita jawab. Jadi kata firman Tuhan Imamat 11 ayat 7 itu sebetulnya kata haram bukan menyangkut antara dosa atau tidak dosa, tetapi lebih kepada faktor kesehatan. Ya, unclean itu tidak bersih. Kalau dalam teks berbahasa Ibrani itu menyangkut ke arah rujukan koser, taher, tame. Ya, taher itu tahir. Ya, tame itu kotor. Koser itu bicara soal halal atau tidak halal. Ya, jadi ketika dalam teks berbahasa Ibrani mengatakan daging babi kau jangan makan karena tame. Tame itu kotor, tidak bersih, ya, tidak tahir begitu. Jadi jelas ya, lebih kepada faktor kesehatan. Juga referensi yang lain, tidak sengaja tadi saya menemukan satu video. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa mengenai cacing pita, dan puji syukur saya mendapat video yang di zoom bisa sampai 400 kali pakai mikroskop, ya. Di situ kita bisa secara visualisasi melihat langsung bahwa saya katakan kemarin bahwa di dalam daging babi itu mengandung namanya cacing pita. Nah, cacing pita ini, jenis cacing pita ini yang ada di dalam daging babi itu, sekalipun dalam suhu tertentu yang mana harusnya itu sudah masak,
tapi dalam suhu tertentu cacing pita ini belum mati. Ya. Nah, saya mau kasih saudara tunjuk seperti apa daging babi itu ketika di mikroskop sampai 100 kali, bahkan sampai 400 kali. Kiranya ini bisa memberikan kita sedikit pencerahan dan pengertian. Jadi, saudara setelah lihat ini, ada namanya hikmat. Oh ya, makanan semuanya boleh aja, tapi kan tidak semua berguna buat tubuh kita, gitu loh, ya. Nah, kalau udah makan daging babi, bagi-bagi, nah, bercanda. Oke, ini lihat sini ya. Ini yang dikatakan secara ilmuwan, di dalam daging babi ada cacing pita. Makanya Tuhan bilang tidak bersih gitu. Nah, ini sedikit penjelasan medisnya. Daging babi diambil di mikroskop, itu dagingnya seratus kali itu ya, berapa kali? Oh, masih 20 kali. Ini 100 kali zoom ini, mulai kalian nampak. Nah, 400 kali zoom kelihatan betul dalam dagingnya itu. Ini yang disebut cacing pita. Mengapa Tuhan bilang daging babi tidak bersih, ini loh maksudnya. Udah ya. Nah, lihat apa? Dia hidup di dalam daging itu. Coba sekarang kita lihat Ulangan 14 ayat 8. Ya, sama sebetulnya referensi dari ayat yang sama dari Imamat. Ulangan 14 ya, ayat 8. Sama, ini pengulangan supaya saudara-saudara juga bisa mendapat tambahan ya, referensi. Ulangan 14 ayat 8. Juga babi hutan karena memang berkuku belah tapi tidak mama biak, haram itu bagimu. Sama. Saya mencari dalam teks berbahasa Inggris, sama. Saya pastikan bahwa saya menyampaikan ini ada berdasarkan beberapa terjemahan ya, bukan dari asumsi Pastor Anies sendiri. Kata haram di situ sama memakai kata unclean, tidak bersihmu ya. Daging binatang-binatang itu jangan kamu makan, jangan kamu terkena bangkainya, karena itu bicara soal tidak bersih. Kalau bangkainya ya nanti bisa terkena penyakit ya. Kalau sudah bangkai, sudah ada lalat dan sebagainya. Nah, ayat 9 sampai 10 dari 14 masih pasal yang sama, saya lanjutkan. Ulangan 14 9 sampai 10. Sekarang saya bacakan. Inilah yang boleh kamu makan ya, dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Kenapa? Bersih gitu. Nah, yang kita perlu lihat di sini, Tuhan itu Bapa yang baik. Dia begitu detail loh pelihara kita, begitu detail menuntun kita. Sampai dalam hal makanan,
Tuhan itu mau kita sehat. Ya. Ayat 10, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik, janganlah kamu makan, haram semuanya itu bagimu. Maksudnya tidak bersih, semuanya itu bagimu. Harap bisa jelas ya. Sekarang saya maju berikutnya. Lalu kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana Pastor dengan kitab Yesaya 66 ayat 17? Silakan bisa Bapak Ibu bantu ketik lalu siarkan kitab Yesaya 66 ayat 17 ya. Bapak Ibu siarkan, saya nanti membacakan isinya. Yesaya 66 ayat 17. Ketika orang bertanya bagaimana dengan ayat ini, saya bacakan ya. Yesaya 66 ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Ya, ini lagi tikus ya. Jijik ya, benar, jijik. Tapi kan ternyata saya dengar di Manado ada yang makan tikus. Bahkan saya mendengar ada juga yang bilang kalau tikus putih itu juga manfaat bagus untuk asma. Coba yang copy dengan statement Pastor barusan ini, tolong dikasih komentar. Betul apa tidak? Ya, di Manado tikus juga dimakan. Karena waktu saya pernah ke Manado, ke pasar Tomohon, ya, di situ ada jual tikus, ada jual ular. Jadi orang-orang Manado itu tidak takut sama ular. Kalau iblis yang menyerupai ular di Taman Eden ketemu orang Manado, mungkin dirica-rica sama orang Manado waktu itu. Bercanda. Tapi kan jadi rema bahwa kalau orang Manado makan ular, harusnya orang Manado imannya kuat, tidak boleh tergoda dengan tipu muslihat si ular tua iblis itu. Amin, amin orang Manado. Mana suaranya orang-orang Manado? Amin. Oh, bukan Manado aja Pastor, banyak juga yang suka makan. Ya, saya bicara yang saya tahu. Saya nggak berani ngomong yang saya tidak tahu. Karena nanti kalau saya diminta ditanya, saya nggak bisa jawab. Ya, iya, pasar Tomohon tikus. Ada juga kok kemarin tikus hitam besar-besar juga. Ada tikus hitam besar-besar dijual di pasar Tomohon. Oh, tikus hutan, ya. Jadi sama tadi babi hutan, ada babi piara. Jadi prinsipnya adalah babi hutan, babi piara. Ya, memang kalau babi hutan itu lebih hitam karena dia mati buru kasihan dalam kondisi lagi lari ditembak, dagingnya bisa seperti itu. Tapi kalau babi piara itu lebih putih, ada 3 lapis dagingnya, setengah lemaknya, jadi hauce, dimasak babi kecap, oh lala bebe, pakai nasi putih panas, tapi sekarang kita mau lihat kembali nih firman Tuhan ya. Jadi Pastor itu di sana katakan apa? Ya, mereka yang makan daging babi, mereka semua akan lenyap sekaligus.
Berarti dilenyapkan dong, Pastor. Berarti sangkut paut dengan dosa dong, Pastor. Perhatikan di sini. Yang membuat mereka itu kalau nggak bertobat dilenyapkan bukan karena makanannya. Coba lihat kembali ayat bagian pertama. Mereka yang mengkuduskan diri dan mentahirkan taman-taman dewa. Jadi yang Tuhan hukum itu adalah mereka yang menyembah dewa, mengkuduskan diri, ritual dewa, memakai sajen daging babi dan tikus, itu jijik. Jadi kelakuannya itu loh yang menyembah dewa yang Tuhan akhirnya binasakan, bukan karena makanannya. Pahamlah kita semuanya ya. Jadi Tuhan itu kita akan mengkonfirmasi ayat-ayat ini di perjanjian baru. Ya, seperti apa? Apakah yang saya ngomong ini sepihak ataukah Tuhan mengkonfirmasi bahwa apa yang sampaikan ini adalah kebenaran yang menuntun kepada Yesus Kristus sendiri, kehendak Bapa sendiri. Ya, jadi kita tinggalkan perjanjian lama, kita lihat perjanjian baru. Kalau semisalnya saya tidak menjelaskan ini, nanti antara perjanjian lama, perjanjian baru menjadi apa? Berseberangan gitu. Nah, kalau kita menilai kata haram itu sebagai sebuah pelanggaran dosa, nah perjanjian baru seandainya kita baca sebentar bilang boleh, maka menjadi bertentangan. Setelah saya jelaskan, Bapak Ibu sudah bisa paham bahwa sebetulnya yang Tuhan maksud di situ bukan mengenai dosa atau tidak dosa, tapi mengenai kebersihan, faktor kesehatan, ya. Nah, apa rujukannya perjanjian baru? Saya akan bukakan beberapa ayat, ya. 2 ayat dari 2 bagian, yaitu pertama kita lihat Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Saya sampaikan ini, saudara yang makan babi, hore. Tapi ingat, bagi-bagi, bercanda. Tapi ingat, jangan juga kebanyakan. Karena resikonya apa? Obesitas. Resikonya apa? Gode. Resikonya apa? Ke jantung bisa terjadi penyempitan. Iya kan? Kalau lemaknya sudah nutup jantung, ruang geraknya jantung makin kecil, nanti pompanya nanti berat, kasihan gitu ya. Tuhan mau saya dan Anda panjang sehat, menjadi saksi dan melayani Tuhan dan sesama. Amin. Kalau saudara tidak tanggung jawab dengan kesehatanmu, tidak ada pola hidup yang sehat, tidak disertai olahraga, makan serakah, maaf, tanda kutip, rakus, ya. Makan itu secukupnya. Kalau harus makan banyak, imbangi olahraga. Jangan PW, apa posisi enak. Jangan mager-mager melulu, ya. Akhirnya lemak timbun, akhirnya menjadi sarang penyakit di dalam tubuh. Perut buncit itu, saya ini dulu sebetulnya kena prank loh. Dulu waktu tahun 90, ya masuk tahun 2000, saya akhirnya lahir baru, mulai Tuhan tahun 2000. Ada filosofi tahun 2000 itu hamba-hamba Tuhan ya. Perut buncit, tanda diberkati. Nah itu saya kena prank selama berapa tahun itu. Jadi itu masuk dalam memori saya. Jadi hamba Tuhan, perut buncit waktu tahun 2000 ya, itu tanda diberkati gitu.
Jadi saya terinspirasi jadi hamba Tuhan, perutnya buncit, tinggi besar, karena inspirasi kata-kata ngeprank yang sebetulnya itu menyesatkan. Ya, lalu akhirnya setelah masuk tahun 2000 sekian gitu, saya berkesempatan ke Singapura. Ya, di situ kita melihat banyak gereja yang maju dan hamba-hamba Tuhannya itu semuanya stylenya bagus gitu, perutnya rata gitu. Jadi saya terbuka, oh ternyata selama ini filosofi perut buncit tanda diberkati itu salah, dan sudah saya menjalankan itu sekian tahun. Nah, sejak hari itu saya merubah prinsip saya, inspirasi yang salah, sesat saya buang, dan saya mau jadi hamba Tuhan yang hidup sehat. Saya sudah sadar hari ini, ternyata tanda diberkati bukan perut buncit, ya. Bukan perut buncit standar hidup hamba Tuhan diberkati atau pelayanan atau berhasil, bukan. Nah, akhirnya saya buang. Hari ini saya mau ya supaya bisa hidup sehat, karena pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan perut buncit dan dosa yang menghalangi, berlari pada tujuan panggilan sorgawi. Hei, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan perut buncit dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan sorgawi. Hei, 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 hei. Oke ya, sekarang kita masuk perjanjian baru. Kita mensinkronkan, betul nggak apa yang saya tadi sampaikan, firman Tuhan, dan apa kata firman Tuhan dalam perjanjian baru. Kalau bertentangan, kita perlu pertimbangkan untuk renungkan lebih dalam. Tapi kalau misalnya ternyata segaris, sejalan, sama, disempurnakan, berarti apa yang perjanjian lama tadi saya jelaskan bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Silakan diketik, lalu bantulah Pastor Randy siarkan. Saudara bukan hanya bantu Pastor Randy mengembangkan channel medsosnya Pastor Randy, tapi membantu pelayanan, memberitakan, membagikan Injil. Kolose 2 16 sampai 17. Ya, puji Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Karena itu janganlah kamu biarkan orang hukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Perhatikan di situ. Tuhan mau kita mengerti supaya jangan sampai kita terhakimi, terhukum, terbatasi pelayanan. Ya, coba kalau kita misalnya tidak baca ayat ini, kita melayani, datang ke rumah orang, dikasih makan, kita tanya, ini bersisik, berkuku belah apa enggak? Pancimu itu dibuat dari mana? Apa? Adakah minyak babi di sana? Oh, nggak boleh. Nanti yang punya rumah hatinya siap. Jangan kita membuat batu sandungan hanya karena makanan. Kalau orang-orang dunia sikut sana sikut sini demi untuk isi perut,
Kita nggak boleh demikian. Maka janganlah kamu biarkan hatimu terhakimi, atau jangan biarkan orang menghukummu hanya karena makanan. Makanan itu masuk di mulut maksimal 2x24 jam, pasti out, keluar di jambang. Dan apa yang masuk di mulut, kata Tuhan Yesus, itu tidak menajiskan orang. Karena apa yang masuk di mulut, maksimal 2 hari atau 24 jam, pasti out, puput. Apa yang masuk di mulut Tuhan Yesus tidak menajiskan orang. Lantas apa yang menajiskan seseorang? Yesus berkata, apa yang keluar dari hatimu dan engkau keluarkan dari mulutmu, itulah menajiskan. Hati-hati dengan hatimu, kontrol pikiranmu, karena apa yang masuk di mulut makanan tidak menajiskan engkau, karena makanan apapun masuk selama pencernaanmu baik. Maka setiap hari saya belajar, saya ingat, kalau kadang-kadang lupa juga sih, berkata, diberkatilah pencernaanku ini. Anda pun lakukan hal yang sama, diberkati pencernaan sehingga saudara buang angin, ya, itu lancar, BAB lancar. Karena ada orang sampai dirawat di rumah sakit karena berhari-hari tidak buang angin, tidak BAB, badannya bangkak, kasihan. Akhirnya dirawat, dibantu obat dan sebagainya. Jadi kalau saudara buang angin itu bersyukurlah. Tapi ingat, buang anginlah pada tempatnya. Ya, ayat 17. Kolose 2. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Tuhan Yesus sudah mengatakan dengan jelas sekali lewat rasul-rasulnya yang tercatat di dalam 1 Timotius pasal 4, ya. Saya mengajak saudara untuk mengetik ayat ini dan saya selesai di bagian ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Mari silakan diketik ayat ini dan selesai di ayat ini, lalu kita berdoa. Puji Tuhan. Ya, mulai ucapkan, diberkati pencernaanku ini. Jadi apa yang saudara makan, racun jangan dimakan, ya, karena racun membunuhmu. Tapi kalau makanan kadang-kadang, maaf, tidak steril, kurang bersih, kita berdoa diberkati makanan minuman ini, diberkati pencernaan ini. Kita memang hidup ini perlu makan, tapi bukan makan untuk bukan hidup untuk makan, kita makan untuk bertahan hidup. Ya, untuk melayani Tuhan Yesus, untuk bekerja, jadi saksi. Diberkati pencernaan kita. Ini khusus makanan. Kalau saudara hari ini ada yang sakit di paru-paru, ada tumor, ada cancer, engkau ucapkan diberkati paru-paru ini, ya, negatif tumor, negatif cancer, diberkati. Kalau engkau ada rasa sakit di badan, ucapkan diberkati tubuh ini sehat selalu dalam nama Yesus. Itulah ada kuasa dalam perkataan. Karena Anda dan saya punya mulut. Anda bisa ucapkan sendiri karena saya pun mengucapkan doa yang sama. Ya, cuma mungkin kau merasa saya kan tidak ada urapan doa seperti Pastor Andy. Ya, latihlah dirimu beribadah, Tuhan akan memberkati dengan engkau urapan dan kuasanya. Baik,
Sekarang kita baca, saya bacakan bagi Anda terkasih, Mazmur 4 ayat 4 sampai 8. Ready? Let's go. Ada tertulis, karena semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Sama-sama katakan, baik. Baik. Jelas ya? Semua yang Tuhan ciptakan itu baik, termasuk daging babi, termasuk hewan babi, itu baik. Ya, ikan-ikan di laut itu baik. Ya, ayam itu baik. Semua itu baik, termasuk hidupmu diciptakan Tuhan itu baik. Dan mengenai makanan di sini, suatu pun tidak ada yang haram. Ya, kalau tadi katakan kalau sebelum engkau melihat haram ini menyangkut dosa, udah patah nih di sini. Oke ya. Kalau setelah kita dengar firman kata haram menyangkut kata unclean, tidak bersih, disinilah kita dapat jawabannya. Jika diterima dengan ucapan syukur, maka ucapan syukur itu bisa membersihkan. Wah, keren sekali ya. Kalau istilahnya saudara sepupu kita ya punya prinsip lewat zakat itu bisa membersihkan hartanya. Nah, kita ini lewat doa bisa membersihkan apa yang tidak bersih. Unclean bisa menjadi clean dengan apa yang pertama, ucapan syukur. Ya, dan juga gereja atau saudara-saudara yang bersyukur bisa juga kasih bantu panti jompo, bantu panti asuhan. Seperti rekan saya, Evangelis Hardianto Dede, ya kemarin saya melihat videonya ulang tahun, dia bawa ucapan syukur ke panti jompo, panti asuhan. Itu baik, ya, karena ucapan syukur itu membersihkan yang unclean, yang tidak bersih itu. Biasakan mengucap syukur, baik skala kecil atau skala besar dalam hal pemberian. Tapi selalu latih diri mengucap syukur lewat perkataan. Ya, karena tidak selalu apa yang kita lihat buruk itu tidak baik. Tidak selalu apa yang kita lihat baik itu selalu manis. Demikian pun juga tidak selalu yang namanya obat pahit itu racun. Tapi justru kadang yang pahit obat menjadi kesembuhan buat kita. Dan tidak selalu apa yang engkau kenal manis atau kan madu itu selalu baik, belum tentu. Lihatlah rencana Tuhan, maka sebagai orang yang percaya Tuhan, hendaklah berkhidmat dan mintalah hikmat yang dari Tuhan. Ya. Jadi yang berikutnya apa? Ayat yang kelima. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Tuhan dan oleh doa. Luar biasa loh. Ada 3 rahasia yang Tuhan kasih. Yang unclean bisa menjadi clean dengan 1 ucapan syukur, 2 firman Tuhan, dan doa. Jelas ya? Tapi jangan sampai saudara-saudara bilang apa? Aku makan babi sebanyak-banyaknya. Oh, segunung. Lalu kata Pastor Andy, yang penting dikuduskan dengan ucapan syukur, firman dan doa. Aman. Kolesterol tidak ada. Siapa yang bilang begitu? Kolesterol tetap ada. Resiko gode, resiko nganak, tensi tinggi
tanggung jawab sendiri. Jangan bilang, kok kamu makan B2 banyak sekali. Iya, Pastor Andy tadi live streaming udah bilang, yang penting kita ada doa, ucapan syukur, dikuduskan dengan firman, aman. Beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, saya kenal satu orang, saya sebut saja namanya Bapak Robert Balikpapan, di Balikpapan Baru tinggalnya. Ya, ketemu saya, dia berkata, "Pastor, ayo makan. Ini ada yang hauce durian. Besok lagi dia bilang ada kambing. Besok lagi ada B2. Waduh, ada jeroan." Saya bilang, "Enggak deh." Dia bilang, "Pokoknya tenang. Kalau sama saya, Pastor, makan aman. Tidak ada kolesterol jahat. Yang ada hanya berkat-berkat saja." Wow, menjanjikan banget ya. Kalau kita tidak kuat iman, tidak punya pengertian, dan tidak tahu kesehatan kita, tidak kita jaga. Oke, ya, tapi saya tidak mau. Saya bilang enggak. Besoknya stroke bapaknya. Langsung mati separuh, gitu. Nangis-nangis, istri telepon. Kami bersama teman-teman, karena kami tergabung dalam satu komunitas yang suka olahraga pagi bersama-sama. Di dalamnya ada banyak pengusaha-pengusaha di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan mereka undang saya, ayo karena kita bertemanan, kita sekaligus jalan pagi, olahraga, lalu kita jalan ke tempatnya, besok saudara kita namanya Pak Robert ini yang kena stroke. Puji dan syukur. Doa orang benar besar kuasanya. Ketika kami berkunjung ke sana, disaksikan banyak orang, kita mendoakan. Dan Tuhan kasih kesempatan, hari ini Bapak tersebut sehat, sembuh, udah bisa jalan kembali normal. Sekalipun ada sedikit lebih lambat begitu. Jadi jangan kira, saudara-saudara, dikuduskan, disucikan dengan doa dan firman, lalu kau makan banyak-banyak, lalu aman, tidak ada kolesterol. Tetap ada kolesterol dalam tubuh, dalam darahmu itu. Kalau nggak seimbang nanti gode-gode. Ya sudah, ya saya lanjut sekarang ya. Nah, 3 ayat lagi. Sekarang ayat 6, 7, 8. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya, ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa kita perlu latih beribadah? Karena Tuhan janji toh. Kalau kamu yang ibadah kepada Tuhan dengan setia, air minummu diberkati, makananmu diberkati. Dan Tuhan bilang makanan minum yang diberkati Tuhan dijaga dari segala penyakit. Saudara catat aja Keluaran 23 ayat 25 ya. Saya nggak bacakan lagi karena saya sudah sebutkan tadi. Keluaran 23 ayat 25 di situ. Kita perlu ibadah supaya apa? Tuhan memberkati makan dan minuman kita. Jadi dengan kita ibadah setia sama Tuhan Yesus, itu kita memberi akses kepada Tuhan, memberkati makanan dan minuman kita. Dan di situ dalam berkat Tuhan dijauhkan, dihalau, diusir penyakit dari tengah-tengahmu. Keluarga yang penyakitan, Anda yang langganan sakit, masuk rumah sakit, bacalah Keluaran 23 ayat 25. Mulai hari ini rajin-rajin ibadah, makan secukupnya, jangan serakah, jangan mentang-mentang dikuduskan lalu makan babi, tidak kira-kira,
jangan mentang-mentang muda, merasa hebat, lalu makan yang kolesterol tinggi, tidak kira-kira, nanti resiko kamu tanggung bisa hari ini, bisa di waktu-waktu yang akan datang. Mulai pola hidup sehat, sayur, ikan, itu bagus ya. Nutrisi, protein yang cukup, itu bagus. Dengan saudara menjaga kesehatan sejak muda atau sekarang hari ini nggak terlambat, itu di hari tua kita tidak butuh banyak dokter, kita tidak butuh banyak obat. Kalau saudara bisa menjaga makananmu hari ini, makanlah yang sehat, makanlah yang clean. Yang unclean, how cek Pak Pastor? Ya sudah, sekali-sekali. Tapi kalau bisa, bagi-bagi, no. Ya, latihlah dirimu beribadah. Ayat yang ke-8. Ya, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan, siapa yang terberkati dengan sharing hari ini? Ya, saya berdoa diberkati sehat, diberkati jodohmu, jodoh anak-anakmu. Yang sudah menikah jangan bilang amin, sudah ada jodohnya aja amin, amin. Jodoh anak-anak kita, amin, amin. Dan juga diberkati sehat senantiasa. Sebentar perserahkan doa untuk air berkat. Silakan disiapkan sejak sekarang. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman Tuhan yang cukup panjang hari ini. Kami tetap mengucap syukur karena baik adanya kami boleh mengerti bagian firman ini, sehingga baik kami makan daging babi atau kami tidak makan daging babi, kami sudah memiliki pengertian. Baik kami ditanya oleh orang yang tidak seiman, kami sudah memiliki jawaban penuh kasih kepada mereka, supaya bisa kami berbagi, share tentang apa yang kami dapatkan hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur banget buat firman ini. Kami rindu supaya tubuh kami semua sehat, dan Tuhan memberikan kami jalan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang rajin beribadah dengan tekun dan setia. Karena lewat ibadah itulah Tuhan kami beri akses untuk memberkati air minum kami, makanan yang kami makan, dan di situ ada perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit. Kami berdoa semua keluarga yang dengar firman hari ini diberkati umur panjang sehat dan rajin-rajin ibadah sama Tuhan Yesus. Roh Kudus, terima kasih buat hadirat-Mu, buat terang kemuliaan surga menyinari setiap hati kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, marilah kita akan berdoa air berkat dan juga minyak. Yang mau saja silakan bisa angkat seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan saat ini semua kami yang percaya akan kesembuhan ilahi, angkat air minum dan minyak di tangan masing-masing. Saya mau berdoa saat ini. Setiap air minum dan minyak yang diangkat, diberkatilah dengan urapan kesembuhan. Saat engkau minum, aliran kesembuhan mengalir di tubuhmu. Saat minyak dioleskan di tubuh orang sakit,
aliran kesembuhan mengalir menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Rokabah reka nasanda. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Air dan minyak sudah diberkati. Saya mau minum. Mari kita minum bersama-sama. Semuanya yang ikut minum ini, yang diberkati air minumnya, air doa, sehat selalu dan panjang umur. Puji Tuhan. Tiap hari saya minum air, tapi minum air doa. Saya kasih tahu, saya jujur, dan saya selalu merasakan nikmatnya air berkat, segarnya air doa. Puji Tuhan, puji syukur. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu pemirsa terkasih dimanapun berada, dan sekarang terimalah berkat rahmat anugerah, kasih setia, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sepanjang hari ini, sehat, aman, teduh dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa apa yang Bapak Ibu kerjakan, baik pekerjaan, studi, maupun pelayanan, Tuhan memberkati sehingga berhasil dan beruntung. Setialah melalui Tuhan Yesus, berbuah-buahlah sepanjang hari, biarlah lewat hidup, pekerjaan dan pelayanan kita masing-masing, nama Tuhan dikenal dan dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya yang sudah ikut live streaming ini. Sehat selalu dan panjang umur. Tolong di review, komentar bagaimana live hari ini. Dan kalau saudara terberkati, ada alami kasih Tuhan, silahkan dibagikan biar banyak orang juga boleh menemukan harapan yang baru hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya. Dadah. Wah, Bapak Tommy. Bapak Tommy siapa itu? Bapak Tommy C. Saya dikasih singa. Terima kasih banyak ya. Begitu banyak orang-orang baik yang memberikan dukungan kepada keluarga Pastor Andi Simon, memberkati dan juga mensupport pelayanan baik live streaming, kehadiran, kesaksian, gift, berkat Tuhan, BT. Makasih hadirnya Ibu Inge yang senantiasa setia, dan juga stars bintang dan juga stiker di YouTube. Terima kasih banyak. Semua berkat-berkat ini saya selalu sisipkan untuk berbagi kepada yang kurang mampu. Kami selalu juga ada stok beras di center kami, melayani healing center bagi orang-orang tidak mampu. Dan saya bersyukur atas berkat Tuhan ini, saya bisa pelayanan mandiri. Maksudnya mandiri, tidak berharap pada kolekte atau persembahan dari orang-orang yang saya layani. Tapi betul-betul berkat Tuhan yang datang dari pribadi-pribadi yang terberkati dan
suka rela. Itu buat sudah ini. Kalau suka rela itu betul-betul satu kegerakan, getaran hati yang Tuhan berikan. Sekali lagi, Bapak Tommy, Ceciara, Ibu Ruth Budiono, Wonder Woman, dan semua yang saya lihat sering memberkati, gift, hadir, komen, Ibu Maudi, Opun Kardo Sihite, Almira Tonapa, dan semua ini, Opun Jose, semua siapa, Opun Katrina, Opung yang lain, Ito Amang, Ambe, Indo semua. Bless you all. Terima kasih, saya tidak disebut semua persatu namanya. Juga terima kasih Cece Yulitang TikTok yang memberkati saya. Kemarin ada kirim paket. Makasih, glory to God, Ibu Sangsang dan semuanya yang terkasih. Kasih kalau saudara baik hati di subscribe. Saya senang sekali menjadi penyemangat ya. Baik semua, dadah semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom semuanya, dadah, dan kiss bye. Dor, senang aku, ye. Banyak yang sembuh, banyak yang terberkati. Dadah semuanya, nanti ketemu lagi ya. Dadah, bless you. Kau yang dulu ada sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.